Annyeonghaseyo. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang tiba-tiba tadi malam aku kepikiran, kayak tiba-tiba aja gitu loh. Jadi gimana sih cara biar pembuli itu tobat, biar tobat itu bener-bener tobat gitu loh, nggak ada lagi bullying di dunia ini, atau kalau minimal kalau nggak ada lagi itu ya bener-bener berkurang gitu pelaku-pelaku bullying, entah bully secara verbal, bully secara fisik, bully secara cyber bullying. Nah, gimana caranya? Kalau kalau aku cari-cari, kalau aku pikir-pikir, nggak ada cara lain selain dihukum. Mendapat hukuman orang-orang yang melakukan perilaku bullying ini. Karena kayak sekarang kita lihat, bullying zaman sekarang itu nggak cuma kayak ngejek, nggak cuma kayak verbal aja atau ngeledek gitu, nggak cuma kayak gitu, tapi bener-bener bisa sampai membuat tuh cacat, bisa sampai membuat menghilangkan nyawa, bisa kayak gitu. Jadi parah banget gitu loh, makanya butuh dihukum yang hukuman yang jerak. Pertama, bikin pelakunya bener-bener tobat gitu loh, jerah dia tuh. Habis itu yang kedua, hukuman yang bikin orang lain takut kalau melakukan hal yang sama. Jadi orang lain itu jadi berpikir berkali-kali kalau misalnya dia mau melakukan hal yang sama, karena melihat, wih, hukumannya berat nih kalau melakukan tindakan begini gitu. Jadi nggak hanya buat satu orang itu, tapi buat orang lain juga tuh takut kalau mau melakukan hal yang sama gitu. Nah, sekarang coba kita explore ya. Jadi hukuman tuh kemungkinan apa aja sih kalau orang melakukan bullying itu. Pertama, kalau misalnya dia anak sekolah, ya pasti ada hukuman dari sekolah gitu. Nah, tergantung ininya dia, keparahannya tuh apa. Nah, kalau di sekolah biasanya tuh pendisiplinan, skorsing, konseling, itu mungkin ada teguran secara lisan atau teguran secara tertulis dari guru, dari wali kelas gitu, atau orang tuanya tuh dipanggil, atau nanti dia tuh wajib ikut konseling gitu, diperbaikin pribadinya, inilah istilahnya dipantau terus sama gurunya gitu. Dan bahkan bisa anak ini tuh diskorsing gitu ya, kalau kasusnya itu berat, dia bisa nggak boleh masuk sekolah beberapa hari, dan atau bisa juga di DO, dimutasi, dipindah sekolah atau dikeluarin kayak gitu. Nah, yang kedua, kita juga bahas hukuman di Indonesia. Kalau misalnya tindakannya itu udah sekolah tuh udah nggak cukup kok dihukum di sekolah aja, tindakannya tuh udah lebih berat gitu. Kayak misalnya bullying secara fisik, bullying secara verbal yang ekstrim, atau bullying ini ya, cyberbullying gitu ya, bully online gitu, itu bisa kena tindak pidana. Pertama, ada UU Perlindungan Anak nih. Misalnya kalau yang dibully itu anak-anak, dia bisa nih dilindungi dengan UU Perlindungan Anak ini. Dan kalau misalnya itu terjadi kekerasan fisik, bisa dipenjara. Entah itu bisa pelakunya itu menghina, mengancam, memaksa, itu bisa kena pasal tentang perundungan. Pasal tentang perundungan tuh ada gitu. Jadi kalau anak-anak itu dilindungi sama UU ini, pelakunya bisa dipenjara gitu. Apalagi kalau kalau korbannya itu anak-anak, itu bisa hukumannya lebih berat lagi. Dan yang kedua tuh ada UU ITE buat cyber bullying gitu. Nanti ini juga bisa dipidana gitu. Nah, terus ada juga hukuman yang ketiga, itu hukuman dalam Islam gitu. Islam tuh bahas tentang kalau orang ngebully, sebenarnya masuknya itu bukan istilah bullying, tapi istilah aniaya. Kalau orang menganiaya orang lain, itu dapat dihukum apa dalam Islam gitu. Jadi ini tuh ada bahasannya di pembahasan fikih gitu. Nah, cuman pelaksanaan hukum dalam Islam ini tuh emang nggak bisa kalau nggak ada penguasa yang hak gitu, penguasa yang dia memang dari sebelumnya sudah melaksanakan hukum Islam gitu. Kalau hari ini sekarang di Indonesia yang nggak pakai perundang-undangan dari Islam, dari Al-Quran dan Sunnah, baru bisa dilaksanainnya hukuman di sekolah aja, atau hukuman undang-undang perundang-undangan nasional
Indonesia ya gitu. Cuman kita perlu nengok, perlu lihat hukuman kalau dalam Islam bagi pelaku penganiaya dan pelaku bully ini tuh gimana gitu. Karena hukuman dalam Islam ini ya semuanya tuh bersumber dari wahyu kan, bersumber dari wahyu. Allah yang menentukan gitu loh, Allah yang menentukan. Nah, yang pertama sebenarnya hukumannya adalah takzir. Takzir itu orang yang melakukan bully, melakukan aniaya, melakukan tindak atau cyberbullying gitu. Nanti hukumannya adalah takzir. Takzir itu seorang penguasa yang menetapkan hukuman gitu. Jadi misalnya mau dihukum berapa tahun penjara gitu, nanti ditetapkan sesuai kadar kejahatannya gitu. Namanya ini ya, takzir. Namanya takzir. Aku cari pink, ini ada pink. Namanya ini takzir. Diingat-ingat teman-teman, namanya takzir, hukuman takzir. Nah, ini kalau misalnya bully-bully, bukan bully biasa ya gitu, maksudnya bully-bully yang ngejek-ngejek atau apa gitu ya gitu. Nah, ini bisa ditakzir. Tapi kalau ini bully sampai hilang nyawa, kita sekarang bahas yang lebih dalam lagi, bullynya sampai hilang nyawa. Nah, kalau di Indonesia nih ada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan gitu, dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Di sini kalau misalnya pasal ini bisa dipenjara sampai 15 tahun pelakunya. Kalau pasal ini 351 bisa maksimal 7 tahun penjara gitu. Nah, ini kalau misalnya satu orang gitu ya, satu orang pelaku. Tapi kalau ngebulinya itu bareng-bareng gitu, bisa kena pasal pengeroyokan dan bisa kena penjara sampai 12 tahun gitu. Nah, kalau nyawanya hilang. Tapi kalau kita bahas dalam Islam, menghilangkan nyawa itu ada hukum kisos, ada hukum diat, dan ada dosa besar tentunya di sana. Itu kisos tuh apa sih? Kisos tuh nyawa balas nyawa. Itu pelakunya harus dibun-bun balik. Pelakunya harus dibun-bun balik, dia harus membayar dengan nyawa. Atau dia membayar diat. Diat tuh apa sih? Dia tuh kayak ganti rugi gitu loh. Dia tuh harus membayar nominal. Salah, ganti rugi. Sebanyak berapa? Diat itu fullnya adalah 100 ekor unta. Yang 100 ini 40-nya itu unta hamil, unta bunting gitu. Dan ini nominalnya ini bisa sampai 4 M gitu. Nanti kita bahas deh diat itu gimana gitu. Tapi kalau misalnya dia mau balas dengan nyawa dia, kisos itu ya it's okay, karena nyawa itu harus dihargai dengan nyawa juga. Karena dalam Islam nyawa itu tuh, manusia itu tuh sangat berharga sekali ya guys. Nyawa itu nggak boleh dipermainkan. Orang tuh nggak boleh mempermainkan nyawa orang lain, nggak boleh mempermainkan kehidupan orang lain. Jadi semahal itu nyawa manusia, sehingga hukumannya tuh juga berat gitu, kisos gitu. Nah, terus kita lanjut. Nah, kalau misalnya nggak meninggal tapi menyebabkan kecacatan, kayak kita sering dengar lah di berita gitu ya, misalnya anak kecil nyolok mata anak kecil lainnya pakai itu sumpit, atau pakai apa itu yang buat cimol tuh, tusukan cimol tuh sampai matanya itu buta. Nah, ini gimana nih kalau kayak perilaku kayak gitu dan menyebabkan orang lain itu cacat gitu. Nah, kalau kita lihat dulu di pasal di Indonesia gitu ya, itu ada pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat, bisa dipenjara 8 tahun. Atau 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan rencana, bisa maksimal 12 tahun penjara. Atau pasal 351 ayat 2 KUHP, penganiayaan yang menyebabkan luka berat, ini bisa kena 5 tahun penjara. Bisa nih dipenjara gitu kalau di Indonesia gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bahas di Islamnya gitu, nah kalau misalnya dia menyebabkan cacat, dia harus bayar diat, dan dia juga kena dosa besar pastinya gitu. Nah, sekarang kita bahas diatnya ini gimana. Nah, tadi ya, satu diat penuh itu diat jiwa itu sebanyak 100 unta. Atau kalau dinominalkan ke dinar itu 1000 dinar itu yang emas, dan 10.000 dirham tuh perak gitu. 1000 dinar 100 unta. Nah, kalau misalnya diatnya orang yang ini tadi orang menghilangkan jiwa ya, dia membunuh orang lain itu 100 unta. Nah, kalau diatnya itu luka berat atau cacat
gitu, tergantung tingkat kerusakannya. Nah misalnya ini dalam fikih apa namanya, fikih klasik ya dibahas, misalnya satu mata, orang melukai satu mata orang lain gitu, menyebabkan cacat orang lain satu mata, dia harus bayar setengah diat penuh. Setengahnya ini jadi 50 unta gitu, dia harus bayar 50 unta. Kalau dia ngilangin satu tangan, dia harus bayar setengah juga, setengah. Jadi satu mata satu tangan tuh harganya sama, setengah diat 50 unta juga. Nah kalau misalnya dia menghilangkan nih jari-jari, satu jari itu harganya 1/10 unta. Misalnya nih jari-jari ini kan apa namanya, kita punya 5 ya ini. Nah kalau ngilangin satu ini dia harus bayar 10 unta. Terus jari itu kan ada ruas-ruasnya ya, ada ruas-ruasnya nih, ada ruas-ruas jari. Misalnya dia nggak ngerusakin satu jari orang, tapi ngilangin satu ruas ini ya. Misalnya dia nonjok orang, habis itu orang sampai ini jarinya patah dan patah permanen, terus kayak nggak bisa balik lagi. Nah, ini tinggal 10 unta ini bagi 3. Jadi di sini harus bayar 3 unta gitu. 3 unta. Nah, terus kalau misalnya menghilangkan cacat yang menghilangkan fungsi tubuh, itu misalnya dia nggak bisa jalan lagi, kakinya masih ada tapi cacat, terus dia apa namanya, misalnya nusuk apanya gitu ya, nusuk apa ya, hati gitu, nusuk hatinya terus hatinya jadi rusak. Nah itu misalnya gini, bayar 1/3, bayar setengah dari diat penuh. Jadi di Islam tuh badan kita itu benar-benar berharga ya guys, benar-benar berharga gitu, mahal harganya, itu sangat mahal. Jadi kalau ada orang yang ngerusakin, ada orang yang jahatin kita, mereka wajib bayar ganti rugi, itu ganti rugi yang enggak murah ini gitu. Nah terus misalnya kalau kita konversi ke rupiah ya, konversi ke rupiah, satu unta itu setara dengan 25-40 juta. Jadi 100 unta itu sekitar 2,5 M sampai 4 M. 4 M. Kalau orang membunuh orang lain tuh harus bayar 4 M gini. Setengah diat tuh berarti setengahnya 1,25 sampai 2 M. 1/10 diat itu berarti 1/10-nya 250 sampai 400 juta. 1/4 diat itu 600 sampai 1 miliar. Tapi kita nggak mematok ini, kita lihat untanya. Memang kalau dalam Islam kan udah di apa namanya ya, dipatenin. Ini harganya 100 unta untuk jiwa manusia gitu. Jiwa manusia itu dia harus bayar diat 100 unta. Nah kalau cacatnya bukan fisik, tapi kok cacatnya jiwa gimana? Kok cacatnya jiwa bikin dibully sampai rusak mental permanen gimana? Ya dia ada harganya setengah atau 1/3 diat penuh, tergantung gimana nanti takzir, tergantung nanti ketetapannya ya, ketetapan penguasa gitu, seberapa merusaknya gitu. Nah kalau misalnya rusak mentalnya itu tidak permanen, nggak jadi gila gitu ya, rusak mentalnya itu tidak permanen, bisa kena diat 1/10 atau 1/4 diat, sekitar 250 juta sampai 1 M tuh. Nah ini gimana hukum Islam itu menghukumi buat orang-orang bully. Kebayang gak sih kalau orang ngebully terus bener-bener ini tuh dibayar gitu ya, dia bisa jadi rugi banget gak sih gitu. Makanya bikin orang lain itu mikir berkali-kali, waduh aku kalau ngebully orang ini nanti aku harus bayar ini ya, harus bayar 100 unta, enggak nyampe, harus bayar 50 unta, harus bayar berapa unta, rugi gua gitu. Jadi dia hati-hati gitu ya dengan perilakunya, dengan omongannya, dengan ketikannya di sosial media gitu. Nah tapi semua ini hukum-hukum Islam macam-macam ini itu nggak bisa diterapin kalau memang sebelumnya tuh nggak ada pencegahan itu. Jadi memang kalau di Islam itu hukum-hukumnya itu ada preventif dulu, ada hukum-hukum preventif dulu. Nanti kalau preventif itu udah dilakukan, terus masih ada orang-orang yang melakukan apa ya, kejahatan-kejahatan ini gitu, baru dia layak dihukum gitu. Jadi kayak nggak serta-merta ada nih orang ngebully langsung dihukum bayar segini gitu, nggak bisa. Jadi ada hukum preventif yang dilakukan dulu. Dan apa namanya, kalau kita lihat hukum Islam itu kan kompleks ya, kompleks gitu, di semua sisi itu ada hukumnya. Nah ini harus diterapkan dulu kompleksitasnya ini secara komprehensif ya hukum Islam itu gitu. Baru nanti kalau ada orang-orang jahat begini, dia memang layak dihukum karena kesalahan dia sendiri, bukan kesalahan sosial kehidupan atau kesalahan kebijakan, bukan kan itu. Nah terus yang kedua,
itu butuh pendidikan yang baik dulu gitu. Jadi orang-orang tuh dididik dengan baik, dididik akidahnya, dididik keimanannya, sehingga jadi pribadi-pribadi yang baik gitu. Kalau misalnya dia jadi pribadi yang baik, dia itu mengimani surga neraka, pahala dan dosa gitu. Sebelum melakukan sesuatu dia udah apa namanya, kepikiran gitu, oh nanti aku mempertanggungjawabkan perbuatanku di hadapan Allah, nanti takut dapat dosa kayak gitu, takut masuk neraka. Pastinya dia nggak akan dong melakukan penganiayaan. Tapi karena hari ini itu pendidikan di masyarakat itu tidak baik, masyarakat gak terjaga akidahnya, gak ada pencegahan, kayak masyarakat ya udah dibiarin sakarepmu gitu, terserah kehidupan kalian gitu, penguasanya tidak peduli, ya jadinya banyak sekali kasus di sekitar kita gitu. Karena memang pendidikan yang berjalan itu dan masyarakatnya bukan masyarakat yang terjaga akidahnya gitu. Jadi kita melihat ada hukum kisos, ada hukum diat, ada hukum apa namanya, harus membayar segini banyak, harus membayar 100 unta, lain-lainnya itu setelah masyarakat itu dididik, setelah masyarakat itu dilakukan pencegahan, setelah masyarakat itu tuh terjaga akidahnya. Berarti kayak orang-orang yang melakukan kejahatan itu bener-bener orang yang jahat banget gitu loh, bener-bener orang yang bejat gitu. Bukan kayak setiap orang tuh bisa melakukan kejahatan, enggak gitu. Karena sebenarnya awalnya semuanya itu orang baik, tapi kalau ada orang jahat ini berarti dia beneran jahat gitu loh, gitu, di lingkungan yang baik. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, lingkungan kita banyak sekali orang jahat yang bikin trust issue gitu, bikin kita bahkan nggak bisa gampang percaya sama orang tuh, bener-bener banyak penipu, banyak orang jahat, orang ketikannya itu kayak ngebully orang lain, ngehina orang lain tuh kayak gampang banget. Tapi kalau misalnya dia paham nih satu hal, paham dosa, dia bakal yakin nanti di akhir hidupnya, di akhirat nanti dia akan tanggung jawabkan, akidahnya benar, imannya benar pada Allah. Kalau dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, pasti dia hati-hati dengan perbuatan dia, dengan ketikan dia, dengan omongan dia, supaya nggak menyakiti orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen bullying di dunia ini itu selesai, bener-bener cerai ya, bener-bener tobat ya Allah, tobat itu. Ya, mungkin ini tadi caranya, panjang banget ya. Kita nggak hanya cukup hukuman di sekolah, nggak hanya cukup hukuman di Indonesia di penjara dan lain-lain, nggak cukup itu, tapi juga butuh hukuman dalam Islam. Ini pendapat aku. Kalau punya pendapat yang lain silahkan komen. Bye bye.